hampir 2 juta, 1,8 lebih lah. Dan beririsan dengan daerah-daerah perbatasan. Kalau kita jujur, kita survei, mungkin dari 100 anak pelajar SMA, itu 6 sudah memakai di Depok ini. Depok ini 2 kerawanan, 1 narkoba, kedua curanmor. Dari dulu belum sampai tuntas. Nah, kami dari PAN tidak mau hanya berslogan gitu, perang terhadap narkoba dengan tulisan kayak darah itu kan simbolisasi. Nah, sekarang bagaimana kita terjun ke masyarakat? Semua setelah hari ini kita berupaya untuk melakukan itu. Karena ketika itu masuk pada keluarga kita, lingkungan kita, maka pasti dampak efeknya luar biasa. Kejahatan terjadi, kerawanan sosial terjadi, dan jika saya pernah baca di majalah BNN, jika setahun 15.000 orang meninggal dari 4 juta lebih, hampir 5 juta pemakai di Indonesia, berarti kan per hari kan bisa 41-42 orang yang meninggal. Sebulan bisa 1.250 yang meninggal. Coba kita merenung sebentar. Bayangkan kalau 42 orang itu tidak mati karena narkoba, maka pastilah dia bermanfaat buat agamanya, buat negaranya, buat lingkungannya, buat keluarganya, dan buat dirinya. Tapi ketika dia mati 42 itu karena narkoba, sia-sia. Tidak ada manfaat kita sebagai makhluk yang sangat mulia ciptaan Allah ini, nggak ada artinya. Dan ketika dia sudah masuk pada wilayah itu, pasti kriminal terjadi. Dia mencuri perhiasan ibunya, mencuri motor tetangganya, itu nggak punya hati. Karena otak dan hatinya terserang dua-duanya serentak. Dia tidak memandang, ini motor tetangga saya satu-satunya buat dia kerja, diembat aja. Nah, kan sangat kronis kalau itu kita biarkan, apalagi kalau itu terjadi pada lingkungan kita. Nah, saya kira narkoba tidak kalah pentingnya dengan korupsi, bahaya di bangsa ini. Maka 2 topik ini kita pilih adalah supaya PAN itu ada sumbangsihnya, walaupun setetes, adalah menjadi tanggung jawab kita sebagai partai politik untuk melakukan proses pendidikan politik, dan bagaimanapun juga kita punya tanggung jawab moral. Tidak mungkin kita bisa menjadi pilar di republik ini ketika kita melihat masyarakat kita diserang dengan 2 kasus ini. Nah, mudah-mudahan saya yakin pada narasumber baik dari BNN Pusat, dari KPK, dan dari Kesbangpol bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Dan mungkin ini yang pertama, Pak, kepada narasumber, partai politik yang berani, Pak. Saya katakan sebagai Ketua DPD PAN, Anda sudah niat mencalonkan diri menjadi wakil rakyat, baik pada tingkat kota, tingkat provinsi, dan pusat. Maka Anda sebagian nafasnya itu adalah milik rakyat. Maka Anda harus berani membuat fakta integritas bahwa Anda clear tidak mau masuk pada wilayah ini. Karena apa? Karena kita jangankan sikap, Pak, langkah kita pun dipantau orang. Langkah kita pun dipantau orang. Oh, si Anu nggak pernah masuk paripurna, dipantau orang. Karena kita memang milik orang, milik publik. Nah, saya tidak mau wakil-wakil kader calon dari PAN itu tidak bermanfaat buat dirinya, buat keluarganya, buat lingkungannya, buat bangsa dan buat agamanya ketika dia menjadi seorang politisi. Jadilah kita politisi yang bersih, jadilah kita politisi yang bermanfaat buat masyarakat banyak. Dan kalaulah kita ini hidup tidak selamanya di dunia, niatkan dalam hati bahwa masuk di dunia politik adalah bagian dari kita untuk berbuat amal ibadah. Tadi bandingan saya contohkan, saya mungkin tidak mampu untuk membangun jalan senilai 2,8 miliar, nggak mampu. Dari mana saya punya duit sebanyak itu? Tapi ketika saya jadi anggota dewan, tidak sulit buat saya untuk membangun jalan senilai miliaran itu. Sehingga itu bermanfaat buat masyarakat di situ selama kita memperjuangkan jalan itu. Saya kira itu luar biasa, nggak bisa diukur dengan uang. Nah, saya berharap saudara sekalian, ya memang PAN sekarang belum banyak lah, baru 5 kursi, tapi insya Allah mungkin bisa naik 2 digit lah, gitu kan, bisa 10. Nah, saya berharap kader-kader yang terpilih insya Allah menjadikan acara hari ini adalah sebagai bagian dari konsedran dia untuk bersikap. Jadi kejujuran, ketaatan, dan keteraturan itu menjadi bagian dari sikap. Karena nanti teman-teman akan tersebar di alat kelengkapan yang berhubungan dengan pertanahan, berhubungan dengan keuangan, berhubungan dengan pembangunan, berhubungan dengan kesehatan. Nah, kalau sudah masuk kepada hal teknis itu, pasti kan saudaraku harus lebih siap mentalitasnya.
Itu saja mungkin dari saya, dan kepada LSM Madania, kepada panitia, kepada calon-calon anggota DPR RI, Saudara Bang Musin dan Saudara Cecep. Ada lagi yang lain mungkin DPR RI? 2 orang yang hadir ya. Dan provinsi ada Saudara Kemo dan DPR tingkat kota. Mudah-mudahan nanti malam kita teruskan untuk melakukan diskusi internal kaitan dengan 15 tahun reformasi, dan kita yakin bahwa Partai Amanat Nasional secara nasional mampu memberikan kontribusi kepada bangsa ini ke depan jika kita mampu bekerja keras hari ini untuk bisa lebih baik meningkatkan peran dan aktivitas kita di masyarakat. Saya kira itu saja, lebih kurang maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.